Maka Anda yang belajar teknik sipil, jadi insinyur misalnya, Anda bangun jembatan, Anda bangun bangunan dan sebagainya. Pertanyaan saya, ilmu yang Anda praktekkan itu, yang luas, utul ilma, ketika Anda membangun semua itu, apakah pernah diniatkan untuk mendekat kepada Allah? Kalau enggak, rugi Anda. Gak ada beda antara orang gak beriman dengan Anda yang sudah beriman. Rugi, kenapa? Karena hadis mengatakan, di hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla al-fa'ili min ghairi an yankusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan menunjukkan pada kebaikan, diamalkan kebaikan itu, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Bayangkan, ada orang belajar lulus di ITB, teknik sipil, bangun dia, bangun jalan, bangun macam-macam. Jalan itu dipakai oleh jemaah yang mau sholat ke pengajian. Sholat, ngaji, baca Quran. Kalau diniatkan karena Allah bangun jalan itu, berapa banyak pahala dia kumpulkan dari setiap orang yang lewat situ. Tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa banyak orang lewat jalan untuk menunaikan ibadah umrah? Dia yang bangun jalannya. Berapa banyak orang yang bikin pipa jadi keran wudhu diniatkan karena Allah. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa. Anda bedanya apa? Kalau Anda pengen maju di hadapan Allah, berkemajuan di hadapan Allah, jangan cuma bangun dalam urusan dunia. Firaun pun bisa. Namrud hebat. Apa bedanya Anda dengan Firaun? Apa bedanya Anda dengan Namrud? Harus ada perbedaan. Rugi. Bikin sendal, bikin handphone yang bisa menampung aplikasi Quran dan sebagainya. Pernah nggak diniatkan karena Allah? Bikin baju, itu kan ilmunya banyak. Ada ahli kimia, ada yang lainnya. Pernah nggak? Makanya ketika Allah menyebutkan cabang ilmu dalam Al-Quran, selalu disatukan tujuan utamanya untuk mendekat kepada Allah. Ada ilmu syariat agama, ada ilmu umum. Tapi dua tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Ilmu umum misalnya, ya buka Quran surah kedua, ayat 164, paling kanan sebelah atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bukan. Wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Hei, silakan amati langit dan bumi. Cari peluang untuk belajar pengetahuan. Amati itu kapal-kapal yang ada di lautan. Zaman Nabi, pernah nggak Nabi keluar lihat kapal? Lihat kapal di lautan bagaimana bisa mengapung, mengambang. Perhatikan. Diamati Archimedes sampai masuk ke kolam, naik turun. Dianalisis bagaimana bisa mengambang. Muncullah kemudian hukum Archimedes. Ketika mengambang seperti ini. Dipelajari betul. Bikin. Tapi apakah ketika jadi semua itu untuk dibuat mendekatkan diri kepada Allah? Untuk berpikir kepada Allah? Langit amati. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a. Amati langit, amati kadar hujan, bikin macam-macam dan seterusnya. Amati jadi cabang ilmu. Langit jadi astronomi, ngamati hujan jadi meteorologi dan sebagainya. Terus turun. Amati bumi, ardi, amati. Ayo, muncul geologi. Ada geofisis, muncul. Pekerjaan turunannya banyak. Ada yang ke Pertamina, jurusannya perkembangan perminyakan. Ada yang ke analisis data, muncul Amerika bikin, kemudian Halliburton, Prancis bikin Schlumberger. Ya, ayo hadir. Ada banyak pekerjaan dunia, ada ilmu bisa diamalkan. Coba pertanyaan saya, pernah nggak ada yang menerapkan ilmu itu untuk mendekat kepada Allah? Karena kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi diikat dengan hukum besar di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Walaupun ilmu Anda umum ataupun agama, tapi tujuan besarnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu bekal paling utamanya. Jangan pernah dibanggakan kalau hanya sekedar capaian untuk pengetahuan, tapi bagaimana bekal itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Itu poin utamanya.